Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bista'in ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat dan nikmat kesehatan yang bisa kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan salawat berserta salam tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahil sampai zaman yang penuh berkah dan penuh barakah, yaitu di zaman modern ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah ultitum singkat yang mengenai tentang amal ibadah kita. Hidup kita ini adalah tidak luput dari ibadah. Karena 3 agama yang Allah turunkan dari muka bumi ini itu dari ibadah. Dari 3 agama yang paling sempurna Islam. Maka beruntung kita semua di Lombok ini, di Indonesia ini semuanya adalah orang-orang Islam. Semoga Islamnya dipertahankan sampai hari akhirat. Nah, 3 agama yang rusak yang Allah turunkan yaitu Yahudi, Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingati kita dalam Al-Qur'an bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela melihat kita melakukan amal ibadah kita. Maka dia akan goda kita untuk luput dalam ibadah. Dia tidak menyerang dengan fisik. Fisik itu adalah kita perang, saling bunuh. Seperti perang zaman dahulu, seperti pembantaian Palestina, itu adalah perang fisik. Tapi ini logika yang disebut wazul fikri. Maka hadirin rahimakumullah, cara mengelawannya adalah kita harus ampuh dalam modern ini. Modern ini sesaat dan zaman kesesatan akan beribu-ribu tahun. Maksud zaman kesesatan itu adalah zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman awal mula teknologi, dari zaman kiai-kiai atau syekh-syekh terkenal di dunia berapa ribuan tahun lalu, dari 1899 atau 1988 itu sudah mulai teknologi sampai besok pas hari kiamat. Karena sesaat, kalau bisa dihitung detik di akhirat itu 1 jam 1 detik. Karena akhirat itu adalah kampung kita semua. Entah Islam maupun non-Islam akan dikumpulkan. Jadi caranya adalah kita betul-betul melaksanakan ibadah kita. Kunci ibadah adalah banyak semua. Banyak pilihan. Ibadah sunnah bisa. Bahkan orang yang sering melaksanakan sunnah akan mendekat dengan Rasulullah di surga Firdaus. Wajib, harus, mubah, harus. Mubah itu
bukan harus, tapi dibolehkan. Artinya dibolehkan itu tidak mendapatkan pahala dan dosa, itu mubah. Dalam Islam ada 4 atau 5 hukum: haram, makruh, sunnah, mubah 4, sama wajib 5. Jadi di antara 5 hukum Islam yang boleh dilaksanakan cuma 3, wajib, sunnah, sama mubah. Maksudnya adalah makruh dan haram ini adalah makruh kalau diartikan dalam bahasa Arab. Kalau di Arab makruh itu larangan atau bencian. Yang lebih simpelnya tidak dibenci dan tidak dibolehkan. Kalau di Indonesia maksimal. Itu kalau makruh. Kalau haram ya jelas tidak dibolehkan. Nah, kalau wajib ya harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Wajib itu harus dilaksanakan. Misal wajib sholat, harus sholat. Sunnah bisa dilaksanakan dan bisa tidak dilaksanakan. Jadi kalau orang belajar kitab ada bilang sunatu wa istihad. Artinya sunnah, jangan salahkan arti. Istihad itu perbuatan yang keji. Sunatu wa istihad. Itu adalah tidak. Artinya kita tidak boleh buruk sangka. Itu pelajarannya. Sunnah itu dibolehkan sama tidak dibolehkan. Maksudnya dibolehkan, kita harus ada dibolehkan, kita dikasih boleh, kita bisa melaksanakannya, kita tidak dapat dosa. Beda dengan wajib. Wajib itu harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat dosa. Logikanya begini. Kalau kita bekerja di tempat kantoran, misal bos kantor berkata, harus selesaikan malam ini, kita tidak bisa undur besok. Maka bisa jadi kalau diundur besok bisa dikurangi gaji atau dipecat. Itu sekarang, zaman sekarang kerja kantoran. Kalau bosnya berkata selesaiin data malam ini, harus malam ini, bisa lembur. Kalau diundur bisa dikurangi gaji atau dipecat. Itu juga di Islam. Harus sholat Isya, kita undur dia. Undur kita sholat misalnya jam 3, setengah dapat pahala. Nah, kalau kita undur sampai jam 4, bisa dikatakan kita keluar dari iman takwa kita. Itu logikanya. Kalau sunnah logikanya adalah kalau ada di kerja kantoran, kalau ada yang bisa menyelesaikan data malam ini, akan ditambah gajinya. Kalau tidak apa-apa. Nah, kita laksanakan, tambah pahala, tambah gaji. Kalau tidak dilaksanakan, tidak dapat apa-apa. Cuma dapat gaji
setiap bulan-bulan. Itu logikanya. Kita laksanakan sunnah mendapat pahala tambahan. Kalau tidak, ya kita dapat besok gaji kita di akhirat, insya Allah. Itu jika sunnah. Nah, jika logikanya mubah, itu longgaran. Logikanya juga di kantoran. Misal, bosnya berkata, boleh diselesaikan siang ini. Boleh diselesaikan siang ini. Maksudnya diselesaikan. Siang itu waktu istirahat. Siang itu waktu istirahat keluarga. Biasanya di kantoran begitu. Masuk dari jam 7 sampai jam 12, dari jam 1 sampai jam 7. Itu biasanya istirahat. Boleh diselesaikan sekarang. Boleh. Jadi kita tidak dapat tambahan gaji tidak, dan kurang gaji tidak. Itu mubahnya. Mubah itu bisa kita laksanakan amal ibadah di waktu yang mulanya tidak ditentukan, jadi ditentukan. Contoh mubah adalah bagi orang yang musafir. Musafir itu adalah perjalanan. Bagi orang yang menempuh perjalanan, dia tidak boleh sholat setelah sholat asar. Sholat yang tidak boleh dilaksanakan itu adalah selesai sholat subuh dan selesai sholat asar. Batasnya sampai matahari terbit baru boleh sholat. Selesai sholat subuh. Kalau selesai sholat asar itu batasnya sesudah matahari terbenam. Subuh terbit, asar terbenam. Tapi ada musafir pergi ke Jawa malam-malam. Baliknya jam 5. Belum sholat subuh. Dimubahkan sholat saat jam 5. Itu logikanya. Dan juga orang perjalanan jauh dari Lombok Timur sampai Lombok Tengah, selesai asar, dibolehkan untuk sholat asar. Itu mubah. Bisa dikatakan keringanan beribadah. Keringanan artinya mubah. Nah, dan juga jika makruh dan haram ini, makruh dibenci, haram tidak dibolehkan. Banyak. Perilaku makruh dibenci itu banyak. Makruh itu artinya dibenci. Perilaku yang dibenci oleh Allah itu banyak. Salah satunya makruh yang terkecil itu memakai sandal sebelah. Makruh hukumnya. Kita pakai kaki kanan kita pakai sandal, kaki kiri tidak, itu dikatakan makruh. Kebaliknya juga makruh. Itu makruh yang terkecil. Makruh yang terbesar adalah saat kita puasa kita memikirkan sebuah untuk kita buka puasa. Itu makruh yang paling besar. Saat puasa kita memikirkan untuk buka puasa. Kalau haram, ya jelas tidak boleh. Artinya tidak boleh itu, kita tidak boleh melaksanakan yang dilarang. Kalau dilanggar, mendapatkan dosa. Logikanya begini, kita bekerja. Dilarang kita sama jangan menyalakan HP saat jam bekerja. Kita nyalakan HP, bisa dipotong gaji atau dipecat.
banyak logikanya zaman sekarang yang haram-haram dilaksanakan oleh pegawainya. Contohnya di nelayan. Jangan mancing ikan bungut. Banyak yang melanggar. Dikurangi gajinya banyak, bahkan dipecat pun banyak. Di kantoran begitu. Jangan lembur terlalu malam dan jangan telat biasanya. Yang dilanggar bisa dikurangi gaji bahkan dipecat. Itu logikanya haram ini. Kita melaksanakan haram saja, itu bisa menimbulkan dalam pertama tubuh kita, kedua iman kita, yang ketiga amal kita. Itu haram. Jadi yang saya sebutkan 5 contoh-contoh hukum ini, dia itu pengaruh kepada ibadah kita. Kadang ibadah kita wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu banyak. Jadi kita harus beramal ibadah, kunci kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku, hartaku dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah lah kita hidup. Mustahil Nabi Adam hidup di muka bumi ini kalau bukan kehendak Allah. Dan juga mustahil bumi ini ada kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi kita adalah beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa melaksanakan di waktu subuh. Semoga semuanya bisa salat subuh. Amalan yang paling terberat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma ini pembahasan ibadah kita, hukum yang saya sebutkan tadi. Semoga bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.